Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Bahkan UNESCO pada tahun 2012 melansir indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu orang yang mau membaca buku dengan serius. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Mbak Guru Harjo, di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tetap acaranya obrolan santai. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam masa pandemi ini banyak waktu luang. Sesuai dengan janji saya pada saat pertemuan kemarin, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membedah anatomi soal ya. Maka materi kali ini bedah anatomi soal tryout. Soal tryout atau soal ujian nasional itu relatif sama Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat supaya bisa beraktivitas, dan semoga COVID-19 hengkang dari bumi pertiwi ini, amin. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya apa yang dimaksud bedah anatomi soal. Begini ya Bapak Ibu, maksud bedah anatomi soal itu adalah kegiatan mengurai atau memilah-milah bagian-bagian soal dengan tujuan untuk satu, mengetahui bagian setiap soal yang meliputi media saji, pertanyaan atau perintah, dan pilihan jawaban. Jadi soal itu harus ada media saji. Ini ciri khusus bahasa Indonesia. Kalau tanpa media saji seperti kemarin yang saya jelaskan, soal menjadi kontennya itu teori, ilmu pengetahuan, bahkan bermuatan ilmu pengetahuan yang lain. Oke, yang kedua, membuktikan bahwa dalam satu naskah soal meliputi 3 jenis kategori soal, yaitu kategori soal untuk mengukur kemampuan pemahaman bahasa, kategori soal untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa, dan kategori soal untuk mengukur kemampuan penguasaan kaidah bahasa atau kebahasaan. Jadi 3 kemampuan ini yang menjadi perhatian kita. Dan setiap naskah soal harus, kalau tidak itu ya tidak imbang. Mungkin bisa terjadi Bapak Ibu membuat soal karena nun sewu ya, karena belum mengerti, maka soal yang dibuat itu kategorinya pemahaman dan penggunaan bahasa. Ini kemarin ada yang tanya, apakah pernah ada? Ada. Dulu ujian tryout tahun 2017-18 yang dibuat oleh salah satu penerbit di Kabupaten Tuban itu ada. Sempat saya kritik itu. Jadi soal itu hanya pemahaman dan penggunaan bahasa. Yang penguasaan kaidah atau kebahasaan tidak ada. Contohnya ya, anak diuji kemampuan penggunaan huruf besar, tanda baca, kata depan, kata imbuhan, tidak ada. Jadi sempat saya sampaikan pada pimpinan saya dulu, terus kemudian ditindaklanjuti. Baiklah, kita menginjak bagian 1, yaitu jenis kategori soal untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami bahasa. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi apa yang kita obrolkan, yang kita bahas di sini berbeda dengan yang ada di channel Merdeka Belajar. Mungkin ada yang bertanya, yang jenengan bicarakan ini atau yang jenengan obrolkan berbeda Pak dengan yang lain. Jawaban saya, kalau sama ya mendengarkan saja. Itu tidak perlu ngobrol. Beda pendapat itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Bahkan menjadikan kekayaan hasanah. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi memang apa yang saya obrolkan berbeda. Saya ngobrol berbeda ini dasarnya 1 pengertian bahasa, 2 fungsi bahasa, 3 kaidah bahasa, hakikat belajar bahasa, dan yang keempat tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD.
Ya, berdasarkan pemahaman saya ingin meluruskan ini karena hasil pembelajaran bahasa Indonesia selama ini puluhan tahun ini rendah terus. Ya, seperti yang saya sampaikan pada video pertama, saya kritiki seperti itu. Baiklah, kita langsung saja menyingkat waktu. Bentuk soal pilihan ganda, kategori soal pemahaman bahasa. Ini media saji ya Pak Ibu. Nah, ini bagian soal media saji namanya. Ini pertanyaan atau perintah. Jadi sudah anatominya ini media saji berupa kalimat, ini pertanyaan. Terus yang ABCD ini pilihan jawaban. Ini sudah paham jenengan. Nah, sekarang yang ditanyakan ini penting. Pertanyaan itu menentukan sekali Bapak Ibu. Para pembina pramuka sedang bermusyawarah untuk menentukan budget pelaksanaan perkemahan di tingkat kecamatan. Yang di garis miring budget. Yang ditanyakan makna kata yang bercetak miring pada kalimat di atas adalah. Makna kata yang bercetak miring budget. Nah, anak diminta untuk memahami, mengerti. Kalau anak dapat memilih dengan benar berarti sudah ngerti makna kata itu sama dengan memahami. Sekali lagi, jika anak dapat memilih B, kan ini dah jawabannya, berarti anak sudah paham, sudah connect, sudah ngerti makna kata budget. Bukan anak dapat membaca budget, beda. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak dapat memilih ini pilihannya anggaran, berarti anak dapat memahami kata budget, bukan anak dapat membaca kata budget. Kalau membaca kata budget ada penilaian sendiri, yaitu lafal kebahasaan ini. Jadi kata ini masuk kebahasaan jika dibunyikan, jika dites, melafalkan. Anak bisa membaca budget, bukan budget. Jadi kalau anak sudah membaca budget berarti sudah bisa melafalkan, masuk kategori kebahasaan lisan. Nah, sekali lagi itu beda. Ini manfaatnya kita membedah soal. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau makna kata yang ditanyakan berarti sudah paham. Oke, nomor 2 lagi. Nah, bacalah paragraf berikut. Perintahnya membaca. Anak-anak pasti membaca, tapi bukan membaca yang dinilai. Akhir-akhir ini cukup banyak kasus penyakit bla 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 bla. Ini bahasa dalam bentuk paragraf sebagai media saji soal. Oke, bagiannya. Ini bagian yang kedua, yaitu informasi penting yang terdapat pada paragraf di atas adalah pertanyaan ini. Jadi pertanyaan, monggo sekarang dipikir, dinalar informasi penting yang ditanyakan adalah informasi penting di dalam paragraf ini. Jadi anak-anak setelah membaca pasti memahami. Setelah memahami, dia disuruh dites kemampuannya atau diuji. Ada informasi penting apa di sini. Jadi yang diuji kemampuannya untuk menggali isi informasi yang penting. Kan banyak informasi mungkin yang penting dan tidak penting, tapi yang penting yang mana. Apabila anak dapat menjawab dengan benar, maka artinya sudah paham, sudah memahami. Oke, nomor 3. Bacalah teks cerita berikut. Nah, ini teks cerita, ada cerita. Ini sebagai media saji soal. Bahasa dalam bentuk teks cerita, bukan bahasa dalam bentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk gambar. Nah, pertanyaannya tokoh utama, yang ditanyakan tokoh utama. Nah, pertanyaan tokoh utama itu menggali isi di sini. Di sini pasti ada tokoh utama, terus tokoh pembantu, dan sebagainya. Yang ditanyakan tokoh utama. Kalau anak dapat menjawab, memilih dengan benar, berarti anak sudah paham. Di sini ada tokoh utama, ceritane ngono. Nah, menggali isi itu bisa tokoh utama, bisa nama tokoh, bisa latar cerita, banyak yang panjenengan tanyakan untuk menggali anak itu sudah connect atau belum, anak itu sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa ini belum.
Jadi tidak hanya tokoh utama, bisa nama tokoh, terus sifat tokoh, bisa latar cerita, bisa makna kata. Di sini ada mungkin makna kata. Oke, nah penjelasan saya, substansi dalam pembelajaran pemahaman, siswa itu dibelajarkan untuk menggali isi bahasa dalam segala bentuk yang dijadikan alat komunikasi dalam pembelajaran. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Pembelajaran bahasa itu sederhana sekali. Yang kita ukur adalah tiga aspek itu, tiga aspek kemampuan. Nah, selama ini obsesi kita dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia terlalu tinggi. Ilmunya bahasa yang jenengan sampaikan. Mohon maaf, ini tidak jenengan sendiri karena ini merata, menasional. Jadi Bapak Ibu guru termasuk korban dari konsep yang salah, kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu merupakan korban, termasuk saya ini ya korban pembelajaran bahasa yang salah arah gitu loh maksudnya. Yang kedua, kemampuan memahami bahasa itu identik dengan bisa menerima, bisa mengerti apa isi atau pesan dari bahasa dalam segala bentuknya tersebut. Jadi memahami itu artinya bisa menerima, bisa mengerti. Rumusan kalimat pertanyaan yang relevan antara lainnya apabila panjenengan buat soal, tergantung materinya loh ya. Apa arti kata, apa sinonim, dari kata titik-titik apa antonim, dari kata titik-titik informasi penting dari kalimat atau dari paragraf, apa latar cerita, nama tokoh, sifat tokoh, tokoh utama pada cerita, terus tema bacaan atau tema percakapan. Ini yang relevan di antaranya ini. Kesimpulan, berdasarkan bukti-bukti instrumen soal tersebut, maka yang dinilai adalah kompetensi siswa dalam memahami bahasa, bukan kemampuan atau kompetensi membaca, menulis, berbicara, menyimak. Ini loh saya ingin meluruskan di sini. Nah, bukti-buktinya sudah jelas Pak. Seperti budget tadi, masa kok alat ukur si kemampuan membaca budget ngono, bukan. Oke, langsung bagian 2, jenis kategori soal untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa. Nomor 1, bacalah paragraf berikut. Perintah, ini media saji, bahasa dalam bentuk paragraf, bukan bahasa dalam bentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk gambar. Oke, jelas. Ini pertanyaan atau perintah. Kita cermati berdasarkan teks di atas, bacaan di atas, bagaimana seharusnya. Ya, ini penting, bagaimana seharusnya. Esensi bagaimana seharusnya penghijauan dilaksanakan. Berarti siswa harus berpendapat, menyampaikan pendapat. Pendapat yang ada di sini, ceritanya piye, seperti apa ceritanya, terus anak disuruh menanggapi, disuruh berpendapat karena bagaimana seharusnya penghijauan dilaksanakan. Ini kan menanggapi. Jika anak dapat memilih, berarti sudah dapat membuat tanggapan, berpendapat, tetapi kalimat yang dibuat sudah tersedia. Ini karena pilihan ganda. Ini merupakan kelemahan atau kekuatan, saya tidak tahu. Kalau saya ini mungkin kelemahan. Anak berpendapat itu tidak bebas karena sudah disediakan. Begitu ya Ibu ya. Jadi ini yang diuji kemampuan penggunaan bahasa, itu penggunaan bahasa gitu loh. Kelanjut nomor 2. Nah, jelas sekali nih. Bacalah teks percakapan berikut. Bacalah teks percakapan di loh. Rudi polisi ya. Nah, selamat siang Pak, ini Rudi polisi. Ya, selamat siang. Ada apa Adik Rudi? Saya menemukan dompet ini di jalan Pak, titik-titik kosong terus saja. Baik Pak, terima kasih. Lah, ini jelas sekali. Coba sekarang kalimat pertanyaannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi ucapan polisi adalah, yang diperintahkan adalah membuat kalimat ini, tetapi kalimat yang dibuat sudah ada. Sekali lagi, masuk ranah penggunaan.
sebab anak disuruh membuat kalimat, melengkapi kalimat, tetapi kalimat untuk ngisi itu sudah tersedia karena bentuknya pilihan ganda. Membuat kalimat termasuk penggunaan bahasa. Oke. Nah, perhatikan kalimat berikut. Ini media saji 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada kalimat yang tidak urut. Dari kalimat ini terus perintahnya urutan kalimat-kalimat di atas. Urutan kalimat-kalimat di atas yang tepat untuk menyusun paragraf narasi yang padu adalah, intinya pertanyaan ini adalah anak diminta untuk atau diuji kemampuannya menyusun kalimat ini menjadi paragraf yang padu. Gitu loh. Kalau anak dapat memilih berarti sudah dapat menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Masuk penggunaan bahasa, tapi bahannya sudah ada. Oke. Bukan anak dapat membaca, bukan anak dapat menulis, tapi anak dapat menyusun. Nah, penjelasan substansi dalam pembelajaran penggunaan bahasa adalah siswa dibelajarkan untuk menyampaikan ide, pendapat, gagasan, perasaan, pengalaman, dan berbagai bentuk bahasa. Dalam berbagai bentuk bahasa. Jadi penggunaan bahasa itu menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, gagasan, perasaan. Ya, sesuai dengan konteksnya itu. Dalam berbagai bentuk bahasa, tinggal materinya. Jadi anak dilatih atau diajarkan untuk menggunakan bahasa. Penggunaan bahasa itu harus ini. Yang kedua, kemampuan penggunaan bahasa itu identik dengan bisa melengkapi, bisa membuat kalimat, menyusun kata menjadi kalimat, menyusun kalau kelas 1 yang menyusun huruf menjadi kata, menyusun kalimat menjadi paragraf, menyalin narasi menjadi bentuk surat mungkin, atau sebaliknya. Meringkas, menyimpulkan, mendeskripsikan, membuat karangan. Nah, ini penggunaan bahasa. Misalkan ada gambar berantai, anak-anak diminta untuk membuat karangan, tugasnya membuat karangan. Ini penggunaan bahasa. Rumusan kalimat pertanyaan yang relevan antara lain lengkapilah, susunlah, buatlah, deskripsikan apa kesimpulan, bagaimana pendapatmu, jelaskan, dan sebagainya. Ini pertanyaan yang relevan. Baik, kesimpulannya, berdasarkan bukti-bukti instrumen soal tersebut, maka yang dinilai adalah kompetensi siswa dalam menggunakan bahasa, bukan kemampuan atau kompetensi membaca, menulis, berbicara, mendengar. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk itu, mari kita sekarang yang terakhir, jenis kategori soal untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Menguasai atau memiliki ya. Bahasanya menguasai atau identik dengan memiliki. Nah, perhatikan kalimat berikut. Setelah mendapat penjelasan dari kepala sekolah, akhirnya mereka saling bersalaman dan saling titik-titik, maaf titik-titik. Nah, ini media saji, kalimat rumpang. Belum lengkap. Perintahnya kata imbuhan yang tepat loh. Yang ditanyakan kata imbuhan. Ini termasuk kebahasaan atau kaidah bahasa, tetapi khususnya kata imbuhan. Mekan, dikan, mei, dii. Kalau anak sudah dapat memilih dengan benar, berarti anak sudah bisa melengkapi. Anak sudah dapat menerapkan. Menerapkan apa? Kata imbuhan. Kata imbuhan masuk ranah kaidah bahasa atau kebahasaan. Jadi itu Bapak Ibu. Huruf besar, tanda baca, dan sebagainya, kata depan, itu masuk ranah kebahasaan. Nomor 2, Boni suka memelihara ikan hias. Banyak ragam ikan hias di rumahnya. Ia juga mempunyai sebuah akuarium yang cukup besar. Untuk menambah koleksi ikan hiasnya, terkadang ia rela mengantre di depan toko penjual ikan hias. Nih, media saji. Sekarang pertanyaan atau perintah penulisan kata yang tepat untuk kata akuarium. Nah, yang ditanyakan ini. Kata tepat, ini penulisan. Bukan arti. Ini penulisan. Kalau penulisan yang tepat berarti masuk ranah kaidah. Ini baku dan tidak baku toh. ini tidak baku, yang baku seperti apa begitu ya. Jadi ini masuk ranah kaidah bahasa.
Beda di pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini menentukan. Kalau pertanyaan apa arti itu pemahaman. Tetapi kalau penulisan yang benar atau salah itu masuk ke bahasaan. Selama ini Bapak Ibu mungkin masih kabur, rancu. Maka saya punya keinginan untuk membedah soal itu, menceritakan tentang soal seperti ini. Baiklah, langsung nomor 3 Bapak Ibu. Nomor 3, penggunaan tanda baca yang tepat untuk kalimat di bawah ini. Nah, ini perintah, ini media saji, sekaligus pilihan jawaban. Jadi media saji ditulis setelah perintah. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk kalimat di bawah ini. Nah, intinya anak-anak diuji kemampuan di dalam menerapkan tanda baca. Walaupun di sini tinggal memilih, anak tidak menerapkan. Tetapi di dalam penerapannya tanda baca itu pada kalimat yang mana yang paling tepat. Anak-anak diuji kemampuannya itu. Ya, jadi masuk ranah kaidah bahasa. Oke, sekarang penjelasan. Substansi dalam pembelajaran penguasaan kaidah bahasa adalah siswa dibelajarkan untuk memiliki bahasa sebagai bahan untuk berbahasa. Di antaranya huruf, mulai huruf abjad, kapital, suku kata, kata dasar, kata imbuhan, kata depan, kata sifat, kata perumpamaan, berbagai macam tanda baca, angka dan bilangan. Ini bahannya berbahasa, masuk kebahasaan atau kaidah bahasa. Jadi yang diujikan apabila seperti ini ya, masuk ranah kebahasaan. Nah, adanya pada PUEBI atau kalau dulu EYD ya, buku EYD atau buku PUEBI ini memuat ini semua. Jadi materi ini ada di sana dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu harus rajin-rajin, sering-sering membuka-buka buku kaidah bahasa itu atau PUEBI. Nah, kemampuan penguasaan kaidah bahasa atau kebahasaan itu identik dengan bisa melengkapi, bisa membubuhkan, bisa menerapkan, ya, bisa mengganti huruf kecil menjadi besar, ya, dan sebagainya. Rumusan kalimat pertanyaan yang relevan antara lain: salinlah sesuai dengan ejaan yang benar, lengkapilah dengan tanda baca, apa kata dasar dari kata titik-titik. Ini dengan demikian panjenengan bisa membuat soal itu dengan mudah untuk ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiganya panjenengan harus paham soal ini seperti apa. Kalau mengukur pemahaman anak itu yang ditanyakan apa. Untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa diperintah seperti apa. Dan mengukur penguasaan kaidah seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi apa yang saya sampaikan ini dasarnya adalah 1. Pengertian bahasa, 2. Fungsi bahasa, 3. Hakikat belajar bahasa, dan keempatnya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Ini yang menjadi referensi saya, pijakan saya di situ. Oke, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan di komen positif, negatif, monggo, saya butuh masukan Bapak Ibu. Dan apabila bermanfaat monggo dibagi-bagikan, di-share. Oke, setiap murid adalah guru, setiap guru adalah murid, dimanapun tempat adalah sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.